Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Sibu Roman dalam acara podcast MP Loyal 2001, yang mana ini adalah edisi perdana kita. Kita mengawali ingin memberikan wawasan lebih jauh tentang apa itu yang dinamakan MP Loyal 2001. Nantinya kita akan mengenal lebih dalam. Pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe di channel kita MP Loyal 2001. Check it out. Oke, kembali lagi di podcast MP Loyal 2001. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang sebuah komunitas supporter sepak bola di Mojokerto, khususnya di tim PS Mojokerto Putra. Yang mana kali ini saya mengundang salah satu narasumber dari orang yang memang benar-benar tahu perjalanan dari awal terbentuknya komunitas ini sampai saat ini dia tidak bosan-bosan untuk tetap mengawal di bawah naungan komunitas itu. Dalam hal ini kita akan perkenalkan, monggo Mas. Oke, terima kasih Pak Cip. Perkenalkan, nama saya Caos, biasa dipanggil Caos ya di supporter MP Loyalis 2001. Sebelumnya posisi saya di MP Loyalis 2001 pada saat ini itu sebagai juru bicara. Tapi juru bicara ini bersifat darurat karena dalam mengisi PSMP selama disanksi juga dalam masa pandemi COVID-19, yang artinya pada pandemi ini kan nggak ada kegiatan apapun, jadi saya secara darurat dipilih sebagai juru bicara dan insya Allah saya siap merangkum pertanyaan dari Pak Jip tentang apa saja dari MP Loyalis 2001 ini. Ya, mantap. Begitu Pak Jip. Ya, Terima kasih. Oke, ini ada satu pertanyaan ya. Mungkin ada orang yang awam tentang MP Loyalis 2001, tapi ada juga orang yang sudah paham. Bisa dijelaskan apa itu MP Loyalis 2001 menurut sampean? Siap. Jadi MP Loyalis 2001 itu adalah kelompok supporter klub PS Mojokerto Putra yang didirikan atau dideklarasikan pada tanggal 20 Januari tahun 2013, dan dalam mendukung PSMP pada saat di laga home atau kandang itu berada di tribun utara. Dan MP Loyalis 2001 sendiri itu maknanya adalah orang-orang yang sangat loyal kepada tim dengan kelahiran tahun 2001. Tahun 2001 ini yang artinya adalah PS Mojokerto Putra itu sendiri. Jadi begitu. Gitu ya. Terus kenapa MP Loyalis 2001 ini harus ada atau berdiri? Jadi alasan utamanya apa? Jadi begini, ada dua alasan dalam hal ini kita akhirnya mendirikan sebuah kelompok supporter MP Loyalis ini ya. Sebelumnya kita harus tahu Pak Ci, bahwa dalam dunia supporter itu kehidupannya atau kulturnya itu selalu berubah. Ada pergerakan, ada perubahan, dan ada perkembangan. Jadi dalam dunia supporter itu suatu keniscayaan jika ada kelompok supporter yang akhirnya berdiri. Nah, itu alasan yang pertama. Untuk yang kedua begini, dari awal kita ini para pendiri MP Loyalis 2001 memendam sebuah hasrat yang besar ya. Ada sebuah tekad yang sangat tinggi untuk merubah bagaimana sikap kita dalam mendukung PSMP, bagaimana caranya, bagaimana kulturnya seperti apa, kita memendam rasa itu. Akhirnya kita memilih mendirikan sebuah komunitas supporter ini demi menumpahkan hasrat itu. Jadi kita ingin mengubah pandangan orang itu bahwa mendukung PSMP cukup dengan duduk, rokokan, terus mau makan lumpia, surak, urip pulang, tidak begitu. Jadi kita ingin mengubah seperti itu. Jadi kita ingin mengubah gemerlapnya stadion, kita ingin berdiri 90 menit, kita ingin mengibarkan giant flag, kita juga ingin menyanyikan chant selama 90 menit tak henti-hentinya, kita kalah pun sorak, menang pun sorak terus. Jadi selama home atau away pun kita selalu mencoba untuk harus hadir mendampingi PSMP. Jadi kedua alasan itu maka MP Loyalis 2001 harus ada, dan niscaya itu ada. Meskipun dibendung dengan cara pun, dihalangi dengan cara pun, terjadi.
Oke, masuk. Nah, terus ini, apa tantangan terberat MP Loyalis 2001 di dalam setiap perjalanannya? Baik di organisasi sendiri, di komunitas sendiri, atau di laga home atau away. Nah, apa tantangan terberat dari MP Loyalis 2001 ini menurut Anda? Jadi begini, pada waktu kita mendirikan sebuah kelompok atau organisasi ini, tentu kita meletakkan dasar-dasar atau nilai-nilai dalam suatu kelompok itu tersebut. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita ingin mengubah semuanya, bahwa mendukung sebuah klub itu harus total, harus loyal. Maka tantangan terberat yang pertama adalah kita menanamkan nilai-nilai kecintaan kita kepada PSMP itu kepada kawan-kawan kita, kepada anggota-anggota baru kita, kepada orang-orang yang belum mengenal PSMP, kepada para pemuda yang tidak mengerti apa itu PSMP. Maka kita tergerak untuk menyebarkan virus-virus untuk mencintai PSMP. Dan lebih dari itu, begitu masuk stadion pun kita mengajarkan mereka, ayo ngadep, ayo ngecen, jangan berhenti, kebobolan rapat gak ngurus, ayo surat. Kita dukung setotal-totalnya. Itu cobaan yang terberat yang pertama. Yang kedua, mengordinir mereka, karena bagaimanapun juga kita satu sama lain tidak saling kenal. Ada yang dari Trawas, ada yang dari Trowulan, saya sendiri dari Jatis perbatasan Dahar Belanda sana jauh. Jadi ketemu kita itu hanya sekedar di kopdar ataupun di tribun. Jadi untuk mengkomunikasikan, untuk mengorganisir itu tidak mudah. Jadi kita harus seperti ada adaptasi untuk menyusun semua itu semua. Dan untuk tantangan di home ataupun di away, yang namanya supporter itu wajar. Ada halangan bentuk apapun itu wajar, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melewati semuanya. Kita memang ada sedikit konfrontasi ataupun kontak fisik dengan kelompok lain, tapi alhamdulillah kita masih tetap berdiri. Dan paling banyak tantangan ya kontak verbal, jadi kita berdebat secara verbal, tidak sampai kontak fisik. Ya lumrah lah, namanya supporter ya begitu. Dari tantangan ini sudah bisa kita lewati sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih berdiri. Bagus. Selanjutnya untuk rencana MP Loyalis 2001 ke depannya itu maunya seperti apa sih? Jadi rencana begini. Kalau kita bicara PSMP, kita bicara Mojokerto, masyarakat Mojokerto, saya yakin masyarakat Mojokerto itu masih banyak yang tidak mengenal PSMP. Betul. Rencana kita yang pertama itu kita mau mengenalkan apa itu PSMP. Bagaimana rasanya mencintai sebuah klub yang membawa nama besar kabupaten kita. Kemudian kita mengajak mereka untuk mendukung secara loyal dan total kepada klub kebanggaan kita. Kita harus sadar bahwa PSMP ini ada huruf M di sana yang singkatan dari Mojokerto. Dan ketika kita bicara Mojokerto, kalau menurut saya sih seluruh Mojokerto beserta isinya harus kita cintai. Begitu saya ini orang sepak bola, begitu saya ini orang supporter, begitu mendengar PSMP itu sudah meletup-letup hati saya. Jadi pertama itu kita ingin target kita kuantitas dari pecinta sepak bola PSMP lebih banyak, dan kedua juga kuantitas. Kualitas perlu, tapi kuantitas ini juga harus perlu. Jadi kita kadang-kadang itu miris begitu mengendarai sepak bola, mendengar supporter isinya hanya tawuran, hanya rasis dan lain-lain. Kita dari awal nilai-nilai MP Loyalis kita letakkan bahwa kita menjadi supporter itu harus ikhlas, harus jujur, harus damai, harus kreatif dan lain-lain. Seperti itu ya. Iya. Nah, terus tentang atribut atau apa ya? Kenapa MP Loyalis 2001 itu selalu terlihat beda dari segi atribut, lagu maupun bentuk dukungan baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan? Itu yang perlu saya ketahui, apa itu? Kenapa? Jadi begini, ada pembicaraan di luar dari MP Loyalis itu bahwa menganggap MP Loyalis itu ultras misalnya. Menganggap MP Loyalis itu hooligan, casual atau yang lainnya. Memang kita sadari di luar sana ada banyak kelompok-kelompok supporter yang mana kulturnya atau haluannya itu ultras, ada hooligan dan lain-lain. Tapi perlu saya jelaskan bahwa MP Loyalis adalah MP Loyalis.
MP Loyalis dibangun dengan nilai-nilai MP Loyalis itu sendiri. Adapun yang namanya ultras, hooligan, kasual dan lain-lain itu berada dalam ruang lingkup rumah besar MP Loyalis 2001. Jadi kalau memang di dalam tribun kita, dalam komunitas kita ada yang namanya ultras, wajar karena memang beliau sendiri atau kelompok kecil itu sendiri menganggap ultras adalah cara yang paling tepat dalam mendukung sebuah klub. Tapi pendapat ini, opini ini tidak bisa menggeser rumah besar dengan nilai-nilai yang sudah tertata rapi ini kemudian mengatakan loyalis ultras, tidak bisa. Dan yang paling betul adalah loyalis menaungi semua kultur yang ada di dalamnya. Loyalis menaungi yang namanya ultras, hooligan dan kasual dan lain-lain. Adapun pertanyaan tadi yang menyinggung kok atributnya mirip-mirip ke sana, chainnya ke sana gitu. Lah itulah fungsinya rumah besar itu, kita mengakomodir semua pendapat, semua usulan dari anggota yang kita naungi. Jadi kalau kita ada bahasa chainnya kita bahasa Italia, ada chain bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, itulah yang namanya rumah besar ini mengakomodir semua usulan tersebut. Kadang-kadang orang menganggapnya simple, tiba lagune Italia ultras, tidak bisa begitu kan, hanya kondisional itu. Iya. Sedikit pertanyaan ya, mungkin ini adalah sebuah isu ya, isu tapi sudah berkembang di dunia supporter Mojokerto ya, tentang keberadaan MP Loyalis 2001 ini ya. Sedikit pertanyaan yang belum pernah diklarifikasi oleh MP Loyalis 2001 ya, terkait kedekatan dengan manajemen, ini sebenarnya isu atau fakta? Jadi begini, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa MP Loyalis adalah kelompok supporter, sedangkan manajemen yang melakukan roda perjalanan dari klub tersebut. Adapun apa hubungan kita dengan manajemen, ya tidak lebih dari sebatas antara manajemen dan supporter. Kalaupun kita bertemu dengan manajemen, misalnya berdialog ataupun yang lain, yang kita bahas cuma satu, PSMP. Tidak lebih dari itu. Kita tidak pernah kok merengek-rengek kemudian minta manajemen, subsidi ini, kita minta distro, minta lain-lain, tidak pernah sama sekali. Bahkan pada saat, jadi begini, kalau supporter itu kan fungsinya adalah mengawal klub. Dalam mengawal klub ada dua hal. Jika itu klubnya atau manajemennya baik, ya kita dukung. Jika manajemen atau klubnya itu salah atau keliru, maka kita kritisi. Saya ingat waktu di Sidoarjo, saya ikut ke Sidoarjo. Begitu mainnya ngawur, kemudian kalah, kemudian kita demo di sana. Masa lawan Persida itu ya? Lawan Persida, kita demo, kita hadang busnya. Pada waktu ke Blitar kita boykot, kita tidak mau menyanyikan anthem. Itu bukti kita mengkritisi manajemen bahwa manajemen itu keliru. Tapi kalau benar ya kita benarkan. Saya ingat lagi pada waktu itu bagaimana sumbangsi MP Loyalis terhadap klub. Memang tidak bisa dihitung besar kecilnya. Tapi saya ingat betul pada waktu ISCB itu MP Loyalis pernah menyumbang jersey selama 1 musim. MP Loyalis juga pernah ngamen di perempatan Lau Merah di Suko. Itu untuk menyumbang gaji pemain. Memang tidak seberapa, tapi bagi saya itu bukti bahwa kita ini bukan anak manja, bahwa kita ini bukan anaknya manajemen. Kita ini sama, bahwa hubungan kita hanya sebatas supporter dan manajemen, tidak lebih dari itu. Berarti semua itu isu aja? Isu saja. Clear, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Terus kenapa harus mendukung PSMP? Karena secara prestasi jelas minim. Terus sejarah pun belum sementara klub-klub yang ada di kota-kota lain yang sudah berdiri terlebih dahulu. Kenapa sih susah-susah mendukung PSMP? Nah, itu maksudnya. Jadi seperti awal tadi, bahwa kita sebagai orang Mojokerto, sebagai generasi muda, kemudian kita semua berpendapat bahwa kita mencintai Mojokerto beserta isinya, termasuk klub sepak bolanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam nurani kita ini, begitu menyebut nama PSMP saja sudah terpanggil. Kalau terdengar nun sewu, kalau mendengar Real Madrid disuruh bangun malam ya sulit. Kalau begitu mendengar PSMP saja sudah ingin berangkat kaki, ini sudah kesemutan.
Apa sih alasannya ya? Kudu mencolot ya Bang. Jadi memang hati ini sudah terpanggil untuk PSMP. Iya. Iya, ini terkait dengan sanksi PSMP yang kena pendet ini selama 3 musim ya. Bagaimana sikap MP Loyalis 2001 terhadap sanksi yang diterima PSMP? Ya, pertama begitu mendengar PSMP disanksi itu sangat prihatin. PSMP dituduh menerima suap karena memanipulasi pertandingan dan mengakhiri pertandingan dengan kalah. Kalau logika saya, seandainya PSMP menerima suap, harusnya ada pemberi suap. Lah kenapa yang menerima suap ini disanksi sedangkan pemberi suap tidak? Ini kan tidak logis menurut saya. Artinya sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Komisi Disiplin PSSI ini sangat tidak adil. Maka sikap kita sangat prihatin dan berat bagaimana kita dizolimi oleh Komdis PSSI karena hukuman ini menurut saya sangat-sangat tidak adil. Kemudian bagaimana pergerakan kita sudah mencoba berdialog dengan manajemen. Bagaimanapun juga sanksi ini tidak kurang dan tidak lebih manajemen juga terlibat. Maka manajemen kita harap juga sedikit ngoyo untuk membalikan PSMP ini. Kita juga ikut tergabung dalam aliansi supporter PSMP untuk melakukan pergerakan. Jadi kita juga istilahnya meminta, mendorong untuk semua pihak untuk betul-betul memperhatikan PSMP ini. Jadi begitu. Ya. Terkait dengan musim pandemik ya, corona COVID-19 ya. Apa saja kegiatan MP Loyalis 2001 selama PSMP terkena sanksi dan selama pandemi corona selama saat ini? Kalau selama terkena sanksi, kita praktis hampir kehilangan kegiatan kita tidak bisa masuk stadion karena klubnya saja tidak ada. Maka ibaratnya kita bagaimana bertahan hidup di tengah kekeringan ini sangat sulit bagi saya. Jadi kita mencoba untuk bertahan dan tetap melakukan kegiatan kopdar, melakukan kegiatan anniversary yang kemarin alhamdulillah sukses, kita mendatangkan Joni dan banyak sekali. Dan untuk pandemi COVID-19 ini yang mulai awal kita melakukan kegiatan di posko PPST, kita membagikan masker, kemudian kita ikut menyemprot disinfektan, juga dilanjutkan lagi teman-teman dari komunitas lainnya membagikan masker juga, kemudian di Suko itu juga kita nyemprot membantu pemerintah desa karena zona merah juga. Akhirnya MP Loyalis juga tergerak untuk melakukan hal sosial tersebut. Bagi kita ini begitulah supporter. Kalau supporter jadi tidak bisa hanya dengan berbicara sepak bola atau yang lainnya. Bagaimanapun supporter ini berasal dari masyarakat. Begitu masyarakat memang dalam keadaan seperti ini, ya kita kembali kepada masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat dan supporter ini seperti memang satu, memang ya, supporter berasal dari masyarakat. Jadi supporter pun harus berbakti kepada masyarakat itu sendiri. Apa harapan MP Loyalis 2001 terhadap PSMP untuk kedepannya nanti? Harapannya seperti apa? Kalau harapannya, pertama PSMP lekas sembuh, PSMP lekas bermain. Bagaimanapun memendam rasa rindu itu berat. Jadi sangat berat. Kayak mikir deh ini loh. Jadi harapan kita lekas sembuh agar kita bisa kembali tribun bareng, kita bisa ngejan bareng dan lain sebagainya. Jauh lebih penting dari itu bahwa tatanan PSMP itu mohon diperbaiki lagi dari segi finansialnya, dari segi infrastrukturnya, dan itu harapan kita semua. Sebenarnya kita sudah menyampaikan hal ini kepada manajemen, kepada pemerintah kabupaten dan lain sebagainya, tapi ya tetap aja muter aja gini terus gak habis-habis. Padahal memang harapan kita ini sangat tulus untuk kebaikan PSMP dan Jakarta. Iya, sama. Kita juga sebenarnya ingin kelihatan sepak bola di Mojokerto juga semakin bergairah dan sport-sportnya juga semakin kreatif dan semakin eksentrik lah. Kita bersaing dari segi
kreativitasnya ya. Betul. Ya. Terima kasih Bang Os atas kehadiran pada hari ini ya. Siap, Mungkin sama-sama. lain waktu kita akan undang lagi untuk mengupas lebih dalam tentang hal-hal di persepak bolaan Mojokerto ya. Siap, insya Allah siap. Terima kasih. Oke, untuk kali ini kita cukup sampai di sini di podcast edisi perdana MP Loya Jeruk 1. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam Amti Palapa. Kenang selalu yang terjadi hari ini.